Pada desain sistem terintegrasi kelompok 8, kami membuat desain model quadcopter drone untuk pemantauan lahan pertanian. Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi itu berkembang sangat pesat. Teknologi ini contohnya adalah drone. Drone ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada quadcopter dan jenis lainnya. Drone ini telah digunakan oleh warga masyarakat ataupun pemerintah karena drone ini dapat dikendalikan secara jarak jauh oleh remote control ataupun program yang telah diatur. Tahapan penerbangan pada quadcopter drone dibagi menjadi 3 tahap, yaitu take off, hovering, dan landing. Take off dan landing dapat juga disebut sebagai proses throttle. Dan pada saat hovering terdapat juga beberapa gerakan yang dapat dilakukan oleh quadcopter drone tersebut. Gerakan memutar pada quadcopter drone disebut sebagai yaw. Gerakan maju dan mundur pada drone dapat juga disebut sebagai pitch. Gerakan ke samping kanan dan kiri dapat juga disebut sebagai gerakan roll. Quadcopter drone ini dapat diterapkan untuk memantau lahan pertanian. Lahan pertanian memiliki kondisi lahan yang sangat luas, maka diperlukan untuk memantau tumbuhan apakah terdapat penyakit tanaman atau gangguan irigasi. Perancangan simulasi ini bertujuan untuk memperoleh alternatif desain model quadcopter drone yang terbaik. Dan juga quadcopter drone dapat memantau lahan pertanian. Konsep perancangan simulasi pada quadcopter drone ini digunakan Simulink pada MATLAB untuk melakukan pemodelan menggunakan blok diagram, di mana pada pemodelan tersebut terdapat 3 subsistem yang terdiri dari subsistem controller, subsistem quadcopter plane, dan subsistem sensor. Sistem quadcopter plane terdiri dari input yang berupa kecepatan sudut dari semua rotor, dan outputnya yaitu merupakan posisi yang akan dijadikan output untuk pada pemodelan quadcopter drone ini, seperti posisi X, Y, Z, dan posisi roll, pitch, dan yaw. Kemudian untuk subsistem controller ini memiliki input berupa measure error signal, dan outputnya ini akan dijadikan input pada quadcopter plane, di mana pada pemodelan ini digunakan subsistem controller berupa PID. Dan yang ketiga yaitu ada subsistem sensor, di mana pada subsistem sensor tersebut terdapat pemodelan blok diagram dari sensor accelerometer dan sensor gyroscope. Yang terakhir yaitu ada subsistem sensor, di mana pada subsistem sensor tersebut terdapat pemodelan blok diagram sensor accelerometer dan sensor gyroscope. Sensor accelerometer digunakan untuk mengukur percepatan di segala arah, dan sensor gyroscope digunakan untuk mengukur kecepatan angular. Untuk merancang keseluruhan sistem quadcopter drone ini diperlukan waktu selama kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan Agustus 2020 hingga bulan November 2020. Tahapan perancangan dari sistem quadcopter drone ini meliputi dari penggabungan seluruh subsistem yang sebelumnya telah dipaparkan pada bagian konsep perancangan. Masing-masing subsistem tersebut merepresentasikan controller, plane, dan sensor. Hasil output yang diinginkan pada sistem quadcopter drone ini adalah berupa roll angle, pitch angle, yaw angle, serta altitude. Berikut merupakan tahapan dari perancangan sistem quadcopter drone ini. Langkah pertama untuk merancang sistem quadcopter drone adalah mendefinisikan parameter untuk model plane sesuai spesifikasi. Berikut merupakan parameter untuk motor di quadcopter dan parameter untuk quadcopter plane. Selanjutnya adalah merancang subsistem quadcopter plane yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu adalah motor, baterai, angular acceleration system yang terdiri dari roll angle, pitch angle, dan yaw angle. Kemudian terdapat linear acceleration system yang terdiri dari X acceleration, Y acceleration, dan Z acceleration. Kemudian merancang subsistem controller. Jenis controller yang digunakan adalah PID controller.
Penentuan parameter untuk P, I, dan D dilakukan dengan metode trial and error. Kemudian, subsistem sensor dirancang. Sensor yang digunakan pada sistem quadcopter drone ini adalah sensor giroskop dan akselerometer. Pada sistem quadcopter drone ini, model plan menghasilkan transfer function dari sekumpulan persamaan yang mendeskripsikan sistem fisik. Dengan adanya model plan, sistem kendali dapat dituning dan dites. Controller merupakan sistem yang memperhitungkan sinyal error, mengaplikasikan gain, dan mengeluarkan input sistem ke model plan. Metode pengendalian yang dipilih pada sistem ini adalah menggunakan PID controller. Skema pengendalian memiliki feedback dari plan untuk menghasilkan sinyal error yang terukur. Sinyal-sinyal utama yang perlu dikendalikan adalah berasal dari sensor akselerometer yang berfungsi untuk mengukur percepatan pada skala arah, serta sensor giroskop yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angular. Pada grafik posisi X, dapat dilihat pada grafik dari keadaan awal atau pada detik 0 hingga 150, drone telah berpindah posisi dalam sumbu X sejauh 0,3124 meter ke arah kiri, dan kemudian drone baru bergerak pada detik ke 61,048. Lalu dapat dilihat juga pada grafik posisi Y yang menunjukkan bahwa dari keadaan awal atau detik 0 hingga 150, drone telah berpindah posisi dalam sumbu Y mendekati objek sejauh 0,1021 meter. Kemudian drone baru bergerak pada detik ke 60,901 second. Dapat dilihat pada grafik ketinggian sumbu X, grafik tersebut menunjukkan bahwa pada detik ke 0 second atau pada keadaan awal hingga detik ke 150 second, drone mulai melakukan take off dan hovering pada ketinggian 0,4926 meter. Kemudian dapat dilihat pada grafik grafik tersebut menunjukkan bahwa pada keadaan awal atau pada detik ke 0 second hingga detik ke 37,5 second, drone masih dalam keadaan diam. Kemudian drone akan mulai bergerak memutar ke arah kanan hingga detik ke 150 second sebesar 0,2486 radian per second. Pada respon grafik roll dapat dilihat bahwa pada detik ke awal atau 0 second hingga ke detik ke 139,951, drone masih dalam keadaan hovering dalam keadaan normal. Dan pada detik ke 139,952 second hingga detik ke 150, drone mengalami pergerakan ke samping kiri sebesar 0,01706 radian. Dan untuk respon hasil grafik pitch, dapat terlihat bahwa pada detik ke 0 second hingga detik ke 139,286, drone masih hovering dalam keadaan normal. Dan pada detik setelahnya hingga detik ke 150 second, drone mengalami pergerakan maju sebesar 0,01782 radian.